Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan materi kami mengenai acting dan ujian pertama dalam latihan acting. Sebelumnya perkenalkan saya Tasya Lumban Tolwing dengan NIM A1B1241131 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan saya yaitu Gracia Monica Siburuyan. Baik, tanpa berlama-lama untuk materi pertama saya berikan kepada Gracia. Untuk Gracia, saya Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian acting. Acting diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata peran atau pemain sandiwara yang dalam kamus berarti proses, cara, perbuatan, memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang. Lebih jelas, Saptria 2006-3 menjelaskan bahwa acting atau peran berasal dari kata to act yang berarti beraksi. Acting dalam konteks ini adalah perpaduan antara atraksi fisik atau keterbutuhan, intelektual atau analisis karakter dan naskah, dan spiritual atau transformasi jiwa. Baik, saya di sini juga akan menjelaskan tentang ada dua tujuan pokok seni acting. Yang pertama yaitu untuk menciptakan kehidupan batin manusia serta mengungkapkannya dalam bentuk yang artistik. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu untuk menampilkan suatu atau dunia kehidupan secara artistik. Aktor wajib melatih perangkat tubuh dan vokalnya secara intens. Adapun ujian pertama dalam latihan acting, yaitu seorang aktor sebelum sampai pada tahap pemeranan akan melewati ujian dan latihan acting atau pemeranan. Untuk mencapai itu ada beberapa tujuan yang dilakukan oleh para pemain. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama, melihat seorang aktor di atas panggung di depan dekor dengan dirias mengenakan kostum yang ada di belakang lampu-lampu kaki disertai bermacam-macam perhiasan. Yang kedua, memilih gagasan agar kita lebih mudah dan terbiasa dengan gagasan-gagasan yang akan kita tampilkan. Sebab kita harus mampu menguasai panggung, lampu-lampu kaki yang bersinar, dan seluruh peralatan yang ada pada panggung tersebut pada sewaktu kita melakukan pertunjukan. Yang ketiga, pada waktu kita datang, hendaknya kita melihat situasi panggung sehingga sewaktu kita melakukan pertunjukan kita tidak kaget apa saja yang telah ada di atas panggung tersebut. Yang keempat, pada sewaktu kita berada di atas panggung, hal yang pertama mengganggu kita adalah kekusukan, ketenangan, dan ketertiban yang menguasai kita segala-galanya. Yang kelima, untuk menjadi seorang aktor yang baik, sukses atau berhasil, kita harus memilih disiplin diri yang kuat dalam segala hal. Yang keenam, sebelum latihan dimulai sebagai seorang pemain dalam sesuatu pementasan, kita harus merencanakan adegan-adegan pemain dan mengatur perlengkapannya. Yang ketujuh, aktor tidak boleh terfokus pada suatu gerakan saja karena akan melihat penonton, bahkan kita tidak dapat mengendalikan cara-cara kita untuk mengendalikan para penonton. Yang kedelapan, sering berlatih dapat membuat kita terbiasa dengan tempat latihan dan tokoh yang dimainkan agar terasa dalam diri kita sehingga kita dan lawan main kita akan berhasil mencocokkan adegan demi adegan dan kita tidak merasa adanya ketimpangan yang terlalu tajam. Yang kesembilan, untuk menjadi seorang aktor kita jangan terlalu takut dan cemas terhadap cahaya-cahaya lampu pada saat di panggung, yang rasa itu sendiri akan membuat kacau adegan kita. Supaya kita dapat tampil memukau dan mendapat dorongan emosi, kita harus memandang penonton dan melihat ekspresi dari penonton itu sendiri. Baik, itulah ujian pertama dalam latihan acting. Baik, itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan. Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih.